Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya negara kita yang super beragam ini, Indonesia, bisa tetap kokoh berdiri? Nah, jawabannya itu ada di 5 prinsip yang kelihatannya sederhana, tapi kekuatannya luar biasa. Pancasila. Kali ini kita bakal bedah tuntas fondasi bangsa ini dengan panduan dari analisisnya Marlon Tamogimba. Coba deh bayangin gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, atau pohon raksasa yang umurnya ratusan tahun. Apa yang bikin mereka kuat? Tentu aja fondasi yang dalam dan akar yang kokoh. Nah, Marlon Tamogimba pakai analogi simpel ini buat jelasin peran Pancasila. Pancasila itu ibarat fondasi yang nggak kelihatan, tapi dia yang menopang seluruh kemegahan bangunan yang kita sebut Indonesia. Oke, jadi gimana sih cara kerja Pancasila ini? Kita akan lihat dari 3 sudut pandang utama, sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup kita sehari-hari, dan juga sebagai sumber hukum tertinggi. Baru setelah itu kita bahas gimana caranya kita bisa benar-benar menghidupi semua ini. Yuk kita mulai dari yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Ini penting banget, karena ini bukan cuma slogan atau hiasan dinding di kantor-kantor pemerintah ya. Anggap aja ini cetak biru atau blueprint negara kita. 5 pilar yang jadi landasan buat mengatur semua urusan di negeri ini. Nah, ini dia intinya. Coba kita lihat alurnya ya. Semua itu dimulai dari ketuhanan sebagai fondasi moral. Ini kemudian melahirkan kesadaran akan kemanusiaan. Dari rasa kemanusiaan inilah kita bisa membangun persatuan Indonesia. Persatuan ini lalu kita jalankan lewat demokrasi yang penuh hikmat, yang tujuan akhirnya adalah satu, mencapai keadilan sosial untuk kita semua. Keren kan? Semuanya saling nyambung, udah kayak DNA bangsa. Terus, artinya apa sih dalam praktek? Gampangnya gini, setiap peraturan atau kebijakan pemerintah itu harus lulus ujian Pancasila. Apakah kebijakannya bermoral? Itu sila 1. Apakah melindungi hak asasi manusia? Itu sila 2. Bikin kita bersatu atau malah memecah belah? Itu sila 3. Apakah lewat diskusi dan dengerin suara rakyat? Sila 4. Dan yang terpenting, apakah ini adil dan bikin semua sejahtera? Itu sila 5. Jadi, ini panduan yang sangat praktis, bukan sekedar teori. Tapi, Pancasila itu bukan cuma buat pemerintah aja loh. Sekarang kita geser ke perannya sebagai pandangan hidup. Nah, ini soal gimana Pancasila jadi kompas moral yang nuntun kita semua, kamu dan saya, dalam kehidupan sehari-hari. Soalnya gini, Pancasila itu nggak jatuh dari langit. Para pendiri bangsa kita dulu menggali nilai-nilai ini dari dalam budaya kita sendiri, yang udah ada dari zaman dulu. Semangat gotong royong, saling menghargai, tangguh menghadapi masalah, itu semua udah ada di dalam diri kita. Pancasila itu seperti memberi nama pada jiwa bangsa Indonesia. Oke, contoh nyatanya gimana? Nah, ada contoh yang keren banget nih, yang diangkat di sumber kita, yaitu Gerakan Jembatan Garuda. Ini cerita tentang sekelompok relawan yang bareng-bareng membangun jembatan buat warga di sebuah desa. Coba deh kita lihat, aksi sederhana bangun jembatan ini tuh Pancasila banget. Ada nilai kemanusiaan karena mereka peduli sama sesama. Ada persatuan, karena relawan dari mana-mana kerjasama tanpa mandang latar belakang. Dan yang pasti, ada keadilan sosial, karena jembatan itu ngasih akses dan kesempatan yang sama buat semua orang di sana. Keren kan? Atau contoh lain yang lebih dekat deh, mungkin di sekolah kalian. Pernah lihat rapat OSIS? Nah, waktu mereka berdebat, diskusi, lalu cari jalan tengah lewat musyawarah sampai mufakat, itu sebenarnya mereka lagi ngejalanin sila keempat. Demokrasi itu nggak cuma pas pemilu, tapi juga di ruang rapat OSIS. Oke, dari kehidupan sehari-hari, sekarang kita lompat ke area yang lebih serius nih, hukum. Ini adalah fungsi ketiga Pancasila yang super penting, yaitu sebagai hukum tertinggi. Bisa dibilang Pancasila ini bosnya semua peraturan di Indonesia. Coba bayangin deh, sebuah sekolah tanpa aturan sama sekali. Pasti rusuh dan kacau balau kan? Nah, sekarang bayangin itu terjadi di skala negara. Jauh lebih kacau lagi pastinya. Disitulah peran Pancasila, sebagai aturan main paling dasar yang ngejaga semuanya tetap teratur. Dalam dunia hukum ada istilah kerennya nih, Stats Fundamental Norm. Santai, jangan pusing dulu sama istilahnya. Artinya simple kok, Pancasila itu adalah norma paling dasar dan paling tinggi di negara kita. Posisinya itu bahkan di atas Undang-Undang Dasar. Dia adalah sumber dari segala sumber hukum. Kalau digambarin kayak piramida hukum, Pancasila itu ada di puncak paling atas. Nah, di bawahnya baru ada konstitusi atau UUD 1945, terus ada undang-undang, sampai ke peraturan-peraturan daerah. Artinya apa? Setiap hukum yang dibikin di negara ini
Dari yang paling tinggi sampai paling rendah, nggak boleh bertentangan sama nilai-nilai Pancasila. Titik. Contohnya gini, sila pertama tentang ketuhanan itu jadi jiwanya semua undang-undang soal toleransi beragama. Terus, sila kedua tentang kemanusiaan itu jadi jantungnya semua hukum yang melindungi hak asasi manusia. Jadi Pancasila itu bukan cuma teks bisu, tapi dia yang ngasih nyaba ke setiap aturan hukum kita. Oke, kita udah ngebahas 3 peran besar Pancasila, sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan sumber hukum. Sekarang, yuk kita tarik benang merahnya dan lihat gimana caranya kita bisa benar-benar menghidupi semua prinsip ini. Jadi, biar gampang ingat kita rangkum ya, ada 3 fungsi inti Pancasila. Pertama, dia adalah fondasi negara yang nggak boleh goyah. Kedua, dia adalah kompas moral buat kita semua sebagai warga negara. Dan ketiga, dia adalah sumber tertinggi dari semua hukum. 3 pilar utama yang membentuk siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Intinya gini, Pancasila itu bukan dokumen kuno yang kaku dan berdebu. Bukan, dia itu kerangka kerja yang hidup, yang terus relevan dan terus membentuk perjalanan kita sebagai bangsa. Dari zaman perjuangan dulu, hari ini, sampai masa depan yang kita bangun sama-sama. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Fondasinya sudah ada, sudah sangat kuat. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa itu Pancasila, tapi bagaimana cara saya dan kamu membangun di atas fondasi ini. Setiap hari, lewat setiap tindakan kecil kita. Terima kasih sudah menyimak.